pendapatan utama bisnis kita di kuartal 2 ini mencapai 126 triliun lebih 20% dari tahun lalu, Pak. Permisi Pak Awan. Ya, Pak Awan. Akhirnya saya mendapatkan informasi tentang keberadaan cucu perempuan Bapak. Akhirnya yang menemukan kamu, Bintang. Kita jemput dia sekarang. Lalu bagaimana dengan meeting selanjutnya, Pak? Di dunia ini hanya tinggal Bintang satu-satunya keluarga saya. Jadi mana yang lebih penting? Han, rapat atau cucu saya? Ikut saya. Fadel Fermadi, ahli salah satu orang terkaya di negara ini, yang malangnya jadi tunarungu karena kecelakaan. Biar dia merasa lebih baik, aku terpaksa berbohong. Aku bilang sama dia kalau aku udah tunarungu bicara dari lahir. Jadi, kamu nggak sendirian kok. Mereka memang serasi. Kamu ngapain di sini? Rel, gue dengar-dengar tunangan lo bisu tuli ya? Kayak lo dulu dong. Kalau lo nggak pakai bahasa isyarat, emang dia bisa ngerti apa yang lo omongin? Iya. Kamu itu kenapa sih sebenarnya? Kemarin tiba-tiba pergi gitu aja. Aku video call kamu, juga nggak kamu angkat. Seharian ini nggak ada kabar. Tapi sekarang bisa tiba-tiba di sini. Kamu mau bikin aku malu lagi? Hai Bintang, aku seneng deh ketemu kamu di sini. By the way, kok kemarin kamu pulangnya cepet-cepet banget? Sorry Rel, aku lupa. Kalau Bintang gak bisa denger, harusnya aku belajar dulu sama kamu ya biar bisa bicara sama dia. Sorry Rel, aku lupa. Kalau Bintang gak bisa denger, harusnya aku belajar dulu sama kamu ya biar bisa bicara sama dia. Nggak apa-apa. Lagian dia juga nggak ngerti. Ya udah kalau gitu. Kita dansa lagi yuk. Kan tadi dansanya belum selesai. Terus katanya orang-orang Bintang gak bisa dansa. Aku tahu kamu nggak suka keramaian. Jadi tunggu di sini aja ya. Jangan kemana-mana. Rel, kita ikut dansa juga yuk. Kamu kan tahu aku nggak suka keramaian. Aku juga nggak bisa ngobrol sama mereka. Mungkin kamu lupa, Rel. Yang gak suka keramaian itu kamu, bukan aku. Ternyata kamu lupa banyak hal yang kamu omongin. Hai Bintang, kok kamu sendirian? Aku penasaran, kira-kira Farel bakal nyelamatin kamu atau aku ya? Bintang! Bintang! Kamu nggak apa-apa? Aku sempet ragu, karena aku pikir Farel nikahin aku cuma karena udah lama sama-sama. Tapi ternyata Farel emang beneran cinta sama aku. Oh, jadi ini tunangan Lorel. Benar ya, kalau dia tuh tuli dan bisu. Terus, yatim piatu juga. Tapi sekarang udah beruntung lah ya, karena tunangan sama si Farel. Ibarat investor, dia tahu caranya investasi. Pasti dividennya gede. Tapi, kalau si Farel, gue rasa investasi bodong. Kalau gue jadi si Farel sih, malu ya. Kenapa harus malu? Dulu kan dia juga pernah begitu. Farel, apa aku benar-benar bikin kamu malu? Aku itu benar-benar bingung sama kamu, Bintang.
Buat apa sih kamu ke sana? Kamu benar-benar mau bikin aku malu? Aku itu benar-benar bingung sama kamu, Bintang. Buat apa sih kamu ke sana? Kamu benar-benar mau bikin aku malu? Aku udah capek sama kamu, Bintang. Apa aku bikin kamu malu? Iya, kamu bikin aku malu di depan semua orang. Andai aja, Bintang, kalau kamu itu terlahir normal dan gak yatim piatu, semua itu bakal terlihat gampang, Bu. Halo, Sel. Sel, kamu kenapa nangis? Oke, aku ke sana. Kamu mau kemana? Kamu istirahat aja. Rel, seandainya aja aku beneran tuli. Supaya aku gak dengar omongan kamu. Maaf, kali ini aku harus beneran pergi, Farel. Terima kasih buat rumah hangat yang kamu kasih ke aku. Kamu berhak dapat calon istri yang jauh lebih baik. Semoga kamu bahagia ya. Aku sama Farel bakal segera menikah. Please, Bintang, jangan tinggalin aku lagi. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Oke, aku ke sana sekarang. Bintang, ini Iyang. Iyang kamu. Eyang, Cucu Iyang. Pasti selama ini. Cucuku. Anak baik. Kamu pasti sudah banyak menderita selama ini. enggak Eyang, enggak. Sekarang kita pulang ya. Selamat datang Nona Bintang. Ayo kita masuk. Iya Bintang, itu mama kamu, anak kesayangan Eyang satu-satunya Bulan. Tapi karena keegoisan Eyang jadi kehilangan dia selamanya. Eyang memang punya banyak uang. Tapi ada satu hal yang tidak bisa Eyang beli di dunia ini. Keluarga. Tapi sekarang, Eyang senang sekali. Karena sudah menemukan kamu. Bintang hati Eyang. Mama, aku pulang. Cucu Eyang kenapa? Masih sedih soal kemarin ya? Nih, ambil ini. Ajak teman-teman kamu pergi belanja. Kebetulan mall baru Eyang buka hari ini. Ambil. Ambil aja. Nah, sekarang belanjalah apapun yang kamu suka. Ya. Senangkan diri sendiri. Iya Eyang, makasih ya.
Kalau gitu, nanti aku pergi ya, Yang. Ya, ya. Wah, sana pergi. Ya, senang sana. Jaga Non Bintang. Sekalian cek kondisi di sana. Kalau ada apa-apa, cepat lapor saya. Aku mungkin gak bisa jujur sama Farel. Tapi aku harus bisa jujur sama Lala. Aku juga capek terus-terusan bohong. La, aku ada di Full Moon Boutique ya. Tunggu. Itu kan Bintang. Ngapain dia di sini? Emang dia mampu bayar semua ini? Dia beli gaun-gaun di sini. Aduh, jam tanganku. Aduh, gimana nih? Kok jam tanganku hilang? Kenapa, Non? Jam tangannya hilang. Iya, Mbak. Sebentar ya, Non. Saya bantu cari. Tunggu. Saya baru ingat. Tadi saya lewatin cewek itu. Terus habis itu jam tangan saya hilang. Pasti dia yang ambil. Bintang? Sally? Aku tahu. Yang ngambil jam tangan aku tuh kamu kan? Please, balikin ya. Itu peninggalan dari grandma aku sebelum dia meninggal. Please balikin ya. Aku mohon. Sel. Kamu kenapa? Bintang? Aku cari Farel, please tolongin aku. Kamu tolong bilangin sama Bintang kalau dia harus balikin jam tangan aku. Kamu tahu kan? Jam tangannya dari grandma aku. Itu berharga banget buat aku. Aku tahu Bintang dari kecil itu udah kekurangan. Tapi dia gak bisa ngambil jam tangan grandma aku. Jadi please balikin ya Bintang. Aku mohon sama kamu. Please balikin. Ini ada apa? Apa benar yang dibilang Sally? Jadi Farel percaya kalau aku yang nyuri jam tangan itu. Sel, kayaknya kamu salah paham deh. Bintang gak mungkin ambil barang kamu. Farel, aku tuh juga gak mau sebenarnya nuduh Bintang. Tapi siapa lagi yang mau ngambil jam tangan grandma aku? Lagian di ruangan ini dari tadi cuma ada aku sama Bintang. Kita berdua doang. Iya Mas, tadi memang cuma 2 non ini yang ada di sini. Belum ada pelanggan lain. Jadi please, Bintang balikin ya. Balikin jam tangan grandma aku. Aku mohon banget sama kamu. Please balikin. Bukannya Black Card itu milik Bank Sitara Group. Dan yang punya ini cuma 1, Pak Awan Setiawan, pemilik mall ini. Apa non ini? Bintang, aku tahu kamu tuh banyak kekurangannya. Tapi kamu gak bisa kayak gitu dong. Jangan-jangan Black Card ini kamu curi juga. Ternyata udah biasa ya. Emang benar dia nyuri jam cewek itu? Sel, aku minta maaf atas nama Bintang. Kita selesaikan secara pribadi. Kamu tahu kan harga jam tangan kamu? Biar aku aja yang ganti. Farel, itu tuh bukan masalah uang. Kamu tahu kan itu kenang-kenangan dari grandma aku. Atau jangan-jangan kamu udah kasih jam tangan aku komplotan kamu. Bintang, please, balikin aja jam tangan Sally. Apa yang harus aku balikin? Aku gak ambil apapun. Apa hubungan kita selama ini gak bisa bikin kamu percaya sama aku? Hubungan apa? Hubungan yang kamu tinggalin gitu aja? Oke, kalau kamu gak mau ngaku, aku yang bakal cek sendiri. Sih, buka bajunya. Aku bilang gak ada ya gak ada. Kalau kalian emang gak percaya, kalian bisa cek rekaman CCTV. Maaf Non, belum kami cek rekaman CCTV. Kami izin terlebih dahulu untuk memeriksa Non. Soalnya Black Card ini juga belum tentu jelas asal-usulnya. Sebentar lagi asisten Pak Awan Setiawan akan datang. Kami mohon kerjasamanya. Kami tidak mau butik ini bermasalah. Iya Bintang, kalau emang kamu gak nyuri, kenapa kamu gak mau diperiksa? Iya, kenapa harus takut? Iya benar, memang dia yang salah kan? Iya, bisa jadi dia nyuri. Iya benar. Bintang, please, jangan buat masalah jadi tambah gede. Kalau kamu ngerasa malu diperiksa di depan banyak orang, kita bisa ke ruang ganti. Gak perlu.
Apa ini udah cukup buat ngebuktiin kalau aku gak bersalah, Rel? Jangan-jangan kamu sembunyiin dalam berak kamu. Iya kan? Sele, cukup! Farel, kok kamu jadi bentak-bentak aku sih? Aku cuma pengen nyari jam tangan aku. Salah aku apa? Aku pengen jam tangan aku balik. Tapi yang bisa jadi sih disembunyiin di branya. Biasanya pencuri cewek tuh kayak gitu. Iya sih ya. Tuh, kamu dengar sendiri. Udah, aku cek dia aja. Sini, aku cek. Jangan. 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 Berhenti! Maaf Non, kami datang terlambat. Pak Hans, Anda sudah datang? Jadi begini cara kalian untuk membuat tokonya ramai pengunjung. Bahkan rekaman CCTV ini menunjukkan video-video bodoh seperti ini. Kalian bisa lihat kan? Jarak antara mereka berdua. Apa kalian masih bisa menuduh Non ini mencuri? Tapi Pak, black card itu... Black card itu bukan urusan kamu. Kamu menuduh pelanggan tanpa bukti. Dan kamu menolak melihat bukti CCTV. Bahkan kamu ikut melecehkan di depan semua orang. Mulai saat ini, kamu saya pecat. Bintang, maaf ya, aku salah. Aku nggak ada niat kok buat nuduh kamu. Aku tadi cuma panik aja. Maaf, aku juga udah salah paham sama kamu. Kamu gak perlu jelasin apa-apa. Kita kan udah putus. Ini cuma games, Bintang. Aku kalah main terus order. Terus, Bintang, gimana mungkin aku nyakitin kamu kayak gitu? Farel, Bintang kenapa? Dia marah-marah ya, gara-gara game kemarin. Bintang, aku minta maaf ya. Aku nggak tahu kalau kamu bakal marah. Kalau aku tahu kamu bakal marah, aku nggak bakal ngajakin Farel buat main game itu. Duh, Mbak, kamu tuh nggak aku apa gimana? Udah tahu cowok udah punya pacar, udah tunangan pula. Masih aja dipepet terus, heran. Ayo kita pergi. Aku nggak setuju kamu mutusin aku gitu aja. Aku tahu kamu sedih, tapi nggak boleh berlarut-larut ya. Wajar kok sekali seumur hidup salah mencintai orang. Bahkan aku aja yang lebih berpengalaman masih sering jatuh cinta sama orang yang salah. Sini, duduk sini. Sini. Ini semua buat apa, Yang? Silakan, bisa kalian mulai. Ini adalah gaun malam yang didesain oleh 4 desainer ternama di negara ini. Dengan model dan warna yang elegan mempresentasikan inner beauty non Bintang. Kamu bisa pilih satu yang paling kamu suka.
Udah ambil semua. Eyang, nggak perlu. Buat apa aku punya gaun sebanyak itu? Ini belum banyak. Ayo, lanjutkan. Selanjutnya, high heels yang menjadi tren pada tahun ini dari brand ternama di dunia. Dan selanjutnya kami bawakan satu set perhiasan yang dibuat oleh desainer legendaris dari anak perusahaan Sitara Group, Moonchild Jewelry. Eyang, aku suka. Makasih ya buat semuanya. Besok di acara ulang tahun Eyang ingin semua orang bisa melihat betapa cantiknya cucu kesayangan Eyang. Farel, apa calon istri dengan penampilan seperti ini yang kamu harapkan, yang nggak buat kamu malu, yang berasal dari keluarga kaya raya? Jadi sekarang kamu benar-benar udah gak mau sama aku lagi. Aku tahu kamu gak bakal. Mama udah duga kamu ada di sini nangisin cewek bisu itu. Aduh sayang. Harusnya kamu itu bersyukur, Nak. Karena dia sudah pergi tanpa Mama usir. Lagian cewek bisu itu kenapa sih? Dia ninggalin begitu aja padahal dia itu sudah dikasih tempat, apartemen mewah dan gratis. Dia malah ninggalin sepucuk surat. Oke. Ya sudah. Mama cuma mau kasih tahu ini sayang. Mama dapat surat undangan pesta ulang tahunnya Pak Awan. Dan Mama ingin kamu menemani Mama ke sana. Farel, dengar Mama. Pesta ulang tahunnya Pak Awan itu acara yang sangat penting. Mama berharap dari acara itu Mama bisa dapatkan kontrak baru dengan Sitara Group. Oke, Ma. Kalau aku bisa dapetin kontrak dengan Sitara Group, Mama janji sama aku. Mama restuin hubungan aku sama Bintang. Cewek itu udah ninggalin kamu, Farel. Please, Ma. Oke. Kalau memang kamu bisa mendapatkan kontrak baru itu, mungkin Mama bisa memikirkan semuanya. Makasih, Ma. Aku janji gak akan ngecewain Mama. Rel, ingat ya, Mama ini udah susah payah ngedapetin undangan Pak Awan ini. Jadi kita itu harus menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Dan kita harus berikan kesan baik sama Pak Awan. Karena Mama tahu, kalau cucunya Pak Awan yang baru ketemu itu akan hadir di sini. Farel, Tante Farida? Shelly, kamu datang juga? Iya dong, masa aku gak datang ke acara ulang tahun yang mega kayak gini? Lagian, aku mau dinotis sama Pak Awan. Atau enggak, kayak kamu bilang, kita bisa temenan sama cucunya Pak Awan, ya kan? Ya, kita usahakan yang terbaik. Nanti aku hitung sampai 1, Eyang baru boleh buka mata ya. Mau ngasih kejutan apa sih kamu Bintang? Eyang kan harus menyapa tamu-tamu ini. Sebentar aja kok Eyang. Aku yakin banget Eyang pasti suka. Oke, sekarang waktunya. 5, 4, 3, 2, 1. Eyang boleh buka mata.
Wah. Selamat ulang tahun Eyang. Semoga Eyang panjang umur dan bahagia selalu. Setelah hidup sekian lama, baru kali ini yang merasakan bahagia sekali. Terima kasih ya Bintang. Eyang, justru harusnya aku yang terima kasih sama Eyang. Karena Eyang tuh gak pernah nyerah untuk nemuin aku. Aku janji, pokoknya sekarang aku bakalan selalu bikin Eyang senang setiap Eyang ulang tahun. Ya ampun, ada kembang api. Tante, Farel, lihat deh, kembang api cantik ya? Benar-benar spektakuler ya pertunjukan kembang apinya. Mereka itu menghabiskan uang miliaran rupiah Pak untuk pertunjukan ini. Aduh, bener-bener deh. Keluarga Setiawan itu crazy rich banget. Apa yang kamu ragukan dengan orang terkaya nomor satu di negara ini? Pada pertengahan tahun, bisnis utamanya aja sudah 1 triliun. Dan saya dengar juga Pak, beliau itu baru saja menemukan harta karunnya yang telah lama hilang. Maksud kamu cucunya? Katanya cantik banget dan masih single. Wah, kalau gitu ini kesempatan saya malam ini untuk PDKT. Siapa tahu aja saya beruntung menjadi suaminya. Rel, kamu dengar sendiri kan, cucunya Pak Awan itu masih single. Jadi nanti kalau kamu ketemu dia, kamu sapa dia duluan, ya. Siapa tahu anak mama ini bisa bikin dia jatuh cinta. Kan mama jadi gak khawatir soal kontrak kerjasama, ya kan? Oh, Mama lupa janji kita. Aku udah punya Bintang, Ma. Rel, kamu itu kenapa sih? Kok, apa sih kelebihannya anak itu di mata kamu? Mama lupa. Siapa yang nyelamatin aku waktu itu? Tapi Farel, apa kata mama kamu itu benar? Kalau bisa kita harus deketin cucunya Pak Awan dan jalin hubungan baik sama dia. At least, Bintang udah pergi dari hidupnya si Farel. Soal cucunya Pak Awan, aku yakin dia gak bakal mau repot bersaingan sama aku. Cantik sekali. Apa itu cucunya Pak Awan, Pak? Kalau itu beneran cucunya Pak Awan, bener-bener hidden gem. Gak nyangka ya Pak, Pak Awan bisa punya cucu secantik dia. Pantesan aja Pak Awan tidak pernah berhenti mencari cucunya. Bintang? 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 Ngapain sih cewek bisu itu di sini? Jangan bilang sama mama kamu yang ngajak dia ke sini ya. Farel, jangan bikin malu. Ini acara penting. Jangan bikin malu nama keluarga kita. Kok bisa cewek ini di sini? Mana penampilan cantik banget lagi. Dan itu bukannya itu gaun yang tadi pagi diupload sama desainer Sebastian. Bintang? Bintang? Farel, kayaknya Bintang masih marah deh sama kamu. Aku kan sama dia sama-sama cewek. Jadi aku aja yang ngomong sama dia ya. Mungkin dia bakal ngerti. Ya. Makasih ya. Hai Bintang. Wow, malam ini kamu cantik banget. Tapi sayang, kamu tetap gak bisa dengar aku kan? By the way, kamu inget gak malam itu? Aku emang sengaja nangis-nangis depan Farel biar dia datengin aku. Dan ikut games itu. Yang ujungnya malah kalian putus. Makasih banget ya. Kamu pengertian banget. Tahu diri.
Lagian, emang kamu itu harus tahu diri. Kamu itu cuma beban buat Farel. Jadi mendingan kamu hilang aja kemana, terserah kamu. Bintang. Kamu pikir dengan jadi istrinya Farel, kekurangan kamu itu bakal jadi kelebihan? Aku saranin ya, mendingan kamu pergi. Entah ke negara manapun terserah kamu deh. Yang penting kamu hilang di telan bumi. Oh, aku juga bisa suruh staff aku kok buat beliin kamu tiket. Negara mana yang kamu mau? Kamu tinggal bilang. Oh iya, tapi kamu punya paspor nggak ya? Kamu pikir kamu siapa? Terlaluan kamu. Berani sekali kamu nyuruh orang lain pergi dari sini. Memangnya kenapa? Saya dari keluarga Hadinata, salah satu orang terkaya di sini. Jadi saya bisa ngapain aja. Lagian saya udah jadi CEO kok di perusahaan keluarga saya. Oh, Hadinata ya, orang terkaya nomor 10. Tapi yang jelas, harta dan kekuasaannya masih jauh dari orang terkaya nomor 1 kan? Memangnya kamu siapa? Oh, jangan-jangan bintang. Segitu desperate-nya kamu jadi orang miskin. Sampai kamu mau sama kakek tua ini. Keterlaluan. Jangan mentang-mentang kamu anak Hadinata bisa bicara seenaknya di pesta orang lain. Apa urusanmu kakek tua? Terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir untuk merayakan ulang tahun Bapak Awan Setiawan yang ke-75. Sebelum menyambut kehadiran Bapak Awan, saya coba buka kesempatan kepada hadirin sekalian. Mungkin ada yang ingin menyumbangkan suara merdunya. Siapa? Di sini. Dia mau nyanyi ke lagu. Ngomong aja nggak bis, apalagi nyanyi. Farel, abis ini kamu pasti dibuat malu dan kamu bakalan ilfil sama cewek itu. Tapi nggak apa-apa, biar kamu sadar kalau kamu itu sering dibuat malu sama dia. Hari ini pesta ulang tahunnya Pak Awan. Jadi please, jangan buat masalah. Ikut aku aja. Ngapain nahan dia? Udah, biarin aja. Kalau dia itu memang mau mempermalukan dirinya sendiri, kamu gak usah halangin. Memangnya kamu itu mau ya terus-terusan dibuat malu sama dia? Jadilah dirimu sendiri yang berani bintang. Apa kamu sudah selesai bicara? Sekarang milikku buka suara. Cinta mungkin buta. Kok dia bisa nyanyi? Dan suaranya gimana mungkin bisa sebagus itu? Dia kan bisu dari lahir. Pak Bintang juga udah sembuh.
kita udah gak bisa sama-sama lagi. Kenapa Bintang? Kenapa? Kenapa kita nggak bisa sama-sama lagi? Kenapa kamu ninggalin aku? Apa kamu udah nggak cinta lagi sama aku? Please Bintang, jangan tinggalin aku lagi. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Melihatku malu, bukan ratu. Bintang! Aku dan kamu, kita. Mari kita Kamu mau kemana? sudahi semua. Bisakah kamu tutup telinga, jangan dengar kata. Aku kira kamu bakal jadi orang pertama dan terakhir aku, Rel. Andai aja Bintang, kamu itu terlahir normal dan gak yatim piatu. Aku yakin semuanya bakal terlihat mudah buat aku. Meski berakhir dengan luka. Penderitaan apa yang sebenarnya sudah kamu alami? Bintang, suaramu hebat sekali. Apa yang harus menghubungi label musik sekarang? Biar kamu bisa langsung rekaman. Bintang, ternyata kamu udah sembuh. Kenapa kamu nggak ngomong sama aku? Terus apa maksudnya ini? Farel, pantesan aja. Bintang gak mau balikan sama kamu dan dia putusin kamu gitu aja. Ya ternyata dia ada hubungan sama kakek tua ini. Bintang, kamu tuh gak nyadar ya? Kakek tua ini tuh cocoknya jadi kakek kamu, tau gak? Bintang. Untung aja anak saya Farel gak jadi nikah sama kamu. Kalau sampai Farel nikah sama kamu, betapa malunya keluarga Permadi punya mantu kayak kamu. Walaupun kamu itu anak yatim piatu, kamu itu mestinya tetap harus tahu hidup di jalan yang benar itu seperti apa. Saya pikir Farel itu lebih cocok bersanding dengan cucunya, Bapak Awan Setiawan. Atas dasar apa kamu bicara seperti itu? Anak kamu ini sama sekali tidak memenuhi syarat apapun. Kakek tua, Anda itu lebih baik urusi pacar kamu itu. Jangan ikut campur urusan orang. Bintang, jelasin ke aku. Kamu ngapain di sini? Dan apa hubungan kamu sama kakek ini? Jadi ternyata kamu orangnya. Kamu cerita soal hubungan kita. Bintang. Aku beneran gak kenal kamu siapa sekarang. Aku tanya sekali ke sini. Kamu mutusin aku karena kakek ini? Iya. Farel, sekarang kamu itu tahu kan, kalau selama pacaran itu kamu banyak dibohongi. Aduh, apalagi nanti kalau sudah nikah. Mama kan udah bilang sama kamu, kalau kamu cari pasangan itu harus perhatikan bebetnya, bibitnya, bobotnya. Jangan orang sembarangan kayak dia. Saya ingatkan kepada semua tamu yang ada di sini. Jaga bicara kalian. Jangan sampai saya bertindak kasar dengan mengusir kalian dari pesta ini. Kamu pikir memangnya ini acara kamu? Hah? Ini acaranya Pak Awan. Kakek tua, saya tuh kasihan banget ya sama Anda. Anda itu sudah tua, tapi kok Anda itu masih mau saja dibodohi oleh cewek ingusan seperti itu. Udah, mendingan Anda berdua keluar dari tempat ini. Karena sebentar lagi Bapak Awan Setiawan akan hadir di sini. Cara kamu seolah-olah kamu jadi juru bicaranya Awan Setiawan. Memangnya kamu sudah pernah bertemu dengan dia? Permisi, Pak Awan, pesta sudah bisa kita mulai. Silakan memberikan kata sambutan di atas panggung. Pak Awan? Awan Setiawan. Saya Awan Setiawan akan menarik semua investasi yang diberikan kepada perusahaan penerbangan Hadinata. Dan untuk keluarga Permadi, tidak akan ada lagi kontrak perpanjangan di masa depan. Jika ada di antara kalian yang masih berani kerjasama dengan keluarga Hadinata dan Permadi, kalian juga akan masuk dalam daftar hitam Citara Group. Pak Awan, please. Tolong Pak Awan. Jangan ditarik dari investasinya, Pak Awan. Keluarga Bapak saya bisa bangkrut. Tolong Pak Awan. Tolong. Saya mohon Pak Awan. Saya mohon tolong Pak Awan. Saya mohon. Pak Awan, saya mohon maaf Pak. Saya benar-benar tidak mengenali Bapak. Saya mohon Bapak bersikap bijak. Karena perusahaan saya juga bukan perusahaan sembarangan Pak. Saya mohon Pak. Jangan cuma karena perempuan ini Pak. Bapak mengorbankan kontrak kerjasama dengan saya Pak. Saya mohon Pak. Perempuan ini? Dia ini orang yang paling berharga dalam hidup saya. Kalau ada yang berani menyakiti dia,
Jangankan pembatalan kontrak kerjasama. Apapun bisa saya lakukan untuk melindungi dia. Kenapa kalian diam saja? Syarat mereka ini keluar dari pesta saya. Baik, Pak. Ayo. Saya rasa kejadian malam ini tidak perlu kita perbincangkan lagi. Mari, kita lanjutkan pestanya. Lagi sih lo? Lepasin nggak? Sakit! Selama ini aku udah ngeremehin kamu, Bintang. Aku kasih kamu apartemen mewah. Aku pastiin hidup kamu aman dan nyaman. Tapi setelah kamu udah pengen lebih kaya, kamu tinggalin aku. Justru harusnya kamu berterima kasih sama aku, Farel. Aku yang lepasin beban kamu selama ini. Udah, sekarang kita udahin aja. Jangan ganggu aku lagi. Gak, apa sih? Lepas, apa sih? Kurang ajar! Lepaskan! Apa sih? Lepaskan! Ternyata kamu benar-benar cari masalah anak muda. Saya tegaskan sekali lagi, Bintang ini adalah orang terpenting dalam hidup saya. Jadi jangan pernah kamu mengganggu dia lagi. Kalau kamu masih berani, saya tidak akan segan-segan membawa masalah ini ke pengadilan. Kenapa kamu gak pernah kasih tahu aku kalau kamu udah sembuh? Aku ngakuin itu semua biar kamu lebih menghargai diri kamu, Farel. Tapi malah aku yang gak menghargai diri aku sendiri. Aku pura-pura tunarungu wicara, bohongin kamu, bohongin diri aku sendiri. Selama 5 tahun, Rel. 5 tahun. Sampai aku sadar, kamu tuh gak pernah cinta sama aku. Kamu cuma balas budi. Karena waktu itu aku nyelamatin kamu kan? Iya kan? Kamu, pergilah dari sini. Bintang. 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 Ah. Anak muda itu harus kita kasih pelajaran. Kita laporkan dia ke polisi. Karena dia sudah melecehkan kamu. Gak perlu, Eyang. Aku udah gak mau lagi berurusan sama dia. Aku cuma mau hidup aku tenang. Oh ya, Bintang. Apa kamu ngefans sama penyanyi yang namanya Axel Alexander? Yang dengar sih dia mau mengadakan private party buat freelance albumnya yang baru. Kamu mau datang? Emangnya bisa, Eyang? Itu kan private party. Pasti yang diundang itu tamu-tamu penting aja. Bintang, Bintang. Apa kamu lupa? Kamu siapa, Pak? Yang bisa atur semuanya buat kamu. Eyang emang terbaik. Aku pura-pura tunarungu wicara. Di mana kamu? Jangan bilang sama mama kalau kamu ada di apartemen yang kamu beli untuk cewek bisu itu. Kamu itu memang gak tahu diri ya. Semua gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu ajak cewek bisu itu ke keluarga kita, mungkin keluarga kita tidak akan pernah sial seperti ini. Kamu mau menghancurkan keluarga kamu sendiri ya? Mama tenang aja, oke? Aku bakal urus semua. Farel, aku tahu kamu pasti ada di sini. Please, Rel, please, Rel, bantuin aku, Rel. Rel, please, Rel, bantuin aku, Rel. Kalau udah ada investasi dari Citara Group itu dari perusahaan aku, keluarga aku bisa bangkrut, papa aku bisa bangkrut. Aku harus gimana, Rel? Tolong bantuin aku. Apa sih sebenarnya hubungan mereka? Itu yang harus kita cari tahu. Aku ingin banget Bintang itu mau balas dendam sama kita. Cucunya Pak Awan. Ya, bener. Cucunya Pak Awan. Kita harus kasih tahu cucunya Pak Awan. Kita harus cari dia. Biar cucunya Pak Awan
harus dikasih tahu tentang Bintang. Dia pasti nggak terima kalau sampai kakeknya digunain kan sama Bintang, diperalat sama Bintang. Tapi emangnya kamu kenal cucunya Pak Awan? Teman aku yang kerja jadi asistennya Axel bilang besok ada acara private party dan mereka ngundang cucunya Pak Awan secara langsung. Dan aku tahu itu soalnya Pak Awan langsung yang minta sama manajemennya Axel. Jadi mungkin kita bisa ke sana dan coba keberuntungan kita. Ya tapi gimana caranya kita bisa dapat undangannya? Aku udah lama gak ngechat sama Axel. Apalagi sekarang dia udah terkenal. Kalau soal itu, kamu serahin aja ke aku. Kita coba ya. Kamu itu sekarang ada di mana-mana ya? Bikin gak mood aja. Kalau nggak mood, pergi aja dari sini. Emang kamu pikir kamu siapa? Bintang, sombong banget sekarang. Kamu pikir dengan kamu dandan kayak gini dan pakai gaun yang kayak sekarang, gaun kayak gini akan menghapus masa lalu kamu? Tetap aja, kamu itu cewek yang malu-maluin Farel dengan pura-pura jadi tuli dan bisu. Bahkan sampai sekarang pun kamu masih bikin malu. Sel. Harusnya kamu bersyukur. Dari dulu, aku selalu milih buat diem aja daripada ladenin kamu. Dimulai dari sekarang, aku gak bakal diem aja. Jadi mendingan, kamu stop gangguin aku. What? Sombong banget ya kamu sekarang. Bintang, kalau bukan karena duitnya Pak Awan, kamu tuh bukan siapa-siapa. Sama dong Sel kayak kamu. Tanpa dana investasi dari Sitara Group, kamu juga bukan siapa-siapa kan? Sombong banget ya kamu sekarang. Oh, kamu udah benar-benar lupa sama masa lalu kamu ya? Kamu gak inget betapa malu-maluinnya kamu dulu demi dapetin Farel sampai kamu pura-pura jadi tuli dan bisu. Tapi lihat sekarang, ujung-ujungnya apa? Kamu dibenci juga kan sama Farel? Asal kamu tahu, Farel itu dulu sering banget datengin aku malam-malam. Dan aku gak tahu alasannya dia ke kamu tuh apa. Mungkin udah banyak. Tapi bagi Farel, aku tetap aja calon istri paling baik buat dia. Sel, sepertinya di sini yang malu-maluin kamu deh, bukan aku. Dan kalau kamu mau ngomongin masa lalu, mungkin kita bisa lanjut aja di pengadilan. Fitnah jam tangan, pelecehan di butik. Masih ingat kan? Kamu pikir aku takut sama kamu? Kalau kamu emang berani, coba aja. Kok ngajar banget ya kamu? Kamu bukannya lagi cari cucunya Pak Awan? Nih, orangnya ada di depan kamu sekarang. Kamu tuh udah gila ya? Kamu halu banget. Kamu cucunya Pak Awan Setiawan. Gak mungkin banget Bintang. Cucunya Pak Awan Setiawan tuh pasti elegan dan cantik. Bukan kayak kamu yang pura-pura tuli dan bisu. Sel, apa setelah bangkrut, koneksi papa kamu tuh berkurang ya? Sampai kamu tuh gak bisa tahu cucunya Awan Setiawan tuh yang mana. Kamu bener kurang ajar. Bintang! Ya, terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir pada malam hari ini. Hari ini adalah hari yang sangat spesial untuk saya karena album kedua saya akhirnya akan segera rilis. Dan malam hari ini akan tambah spesial lagi karena saya sebagai opening akan berdansa dengan orang yang sangat spesial. Akhirnya kita bisa ketemu juga sama cucunya Pak Awan Setiawan. Tunggu,
Tapi kok aneh ya? Bentuknya mirip banget sama bintang. Bintang, cucu kesayangan kakek masih sedih ya? Aku tuh cuman bingung aja yang aku sama dia tuh udah selama itu loh bareng-barengnya. Tapi dia masih aja nggak ngerti-ngertiin aku. Tapi ya udahlah, lupain aja. Aku rasa kemarin aku udah jelasin sejelas-jelasnya ke dia. Dan aku yakin dia nggak bakalan pernah ganggu aku lagi. Nah, bagus kalau kamu bisa berpikir seperti itu. Anak kurang ajar itu memang tidak pantas ditasik. Oh ya Bintang, malam ini kamu masih ingat kan? Ada acara lelang di yayasan kita. Kamu siap-siap ya? Dandan yang cantik. Temani Eyang ke sana, ya? Eyang, tapi acara lelang Eyang terkenal banget. Aku nggak mau bikin Eyang malu. Bintang, kamu itu tidak pernah membuat malu orang lain. Kalau orang lain itu merasa malu karena kamu, sebenarnya itu mereka malu dengan diri mereka sendiri. Ya? Kalau kamu tidak ingin hidup di masa lalu, angkat dagu kamu. Percaya dirilah. Sekarang ini, kamu cucu tersayang Awan Setiawan. Orang terkaya nomor 1 di negeri ini. Dan sebentar lagi, kamu akan menjadi presiden direktur Setara Group. Presiden direktur? Iya. Eyang, aku kan gak punya pengalaman apa-apa. Gimana caranya ngegantiin Eyang? Tidak punya pengalaman bukan berarti tidak bisa. Kan masih ada Eyang yang akan mendampingi kamu. Jadi apa yang kamu takutkan? Oke Eyang, karena Eyang udah bilang kayak gitu, aku janji bakal lebih banyak belajar supaya nggak ngecewain Eyang. Lihat deh, Farel ganteng banget ya. Pantes aja Selly gak mau lepas. Itu juga karena dia udah sembuh. Coba masih bisu dan tuli, mana mau dia. Dulu pas waktu kecelakaan, dia menghilang gak ada kabar. Loh, kok nama aku gak ada, Rel? Gak usah heran lah, Sel. Keluarga kamu kan udah bangkrut. Jadi udah pasti kamu duduk di belakang. Gak usah pakai nanya. Apa? Semua ini pasti kerjanya si Bintang. Semua ini pasti kerjanya si Bintang. Farel, kamu tahu kan, aku tuh gak pernah duduk di belakang. Aku selalu duduk di depan. Bisa tolong gak kamu ngomong sama panitianya? Tapi kamu tahu sendiri kan, ini acara lelang Sitara Group. Udah, mendingan kamu ngalah aja. Aku gak mau, Rel. Aku gak bisa kayak gini. Sel, udah, nurut aja. Kok Pak Awan gak kelihatan ya? Padahal acaranya udah mau dimulai. Pak Awan sih sebenarnya tadi sudah datang, tapi dia pergi lagi. Mungkin acara lelang ini akan diwakilkan sama cucunya atau sama simpenannya. Bisakah kamu tutup telinga? Jadi gini, Bintang yang wakilin Pak Awan.
Apa dia sengaja mau kasih pengumuman ke orang kalau dia benar punya hubungan khusus sama Pak Awan? Kok kamu teleponannya lama banget sih? Kamu kan tahu kalau pacar aku posesif. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Barang lelang kita pertama adalah lukisan terkenal dari pelukis legendaris negeri kita. Harga dimulai dari 1 juta. Lukisannya bagus banget. Kalau aku kasih kado ini buat Tante Farida, dia pasti tambah senang sama aku. Ternyata cuma replika. Mama udah punya yang asli dan dipajang di ruang kerjanya. 1,5 juta. 2 juta. 3 juta. 4 juta. 5 juta. 5 juta. 5 juta. Bintang, itu kemahalan. Emang kamu punya uangnya? Nanti aku jelasin ya, Lak. Tapi itu kan lukisannya cuma replika. Kamu mau buat apa? Kan buat amal. 6 juta. 7 juta. 8 juta. 9 juta. 9 juta. 10 juta. Itu baru barang lelang pertama. Lukisannya juga cuma replika. Emang udah gak waras itu cewek. Ya makanya, kayaknya dia suka banget sama lukisan itu. Ya udah deh, aku gak bakal tawar lagi kok. 10 juta pertama, 10 juta kedua, 10 juta ketiga. Selamat kepada Nona Seli Hadinata yang berhasil mendapatkan lukisan legendaris ini. Bintang. Kan gue udah bilang, mau apapun itu bahkan Farel, lo gak akan pernah bisa menang dari gue. Aneh, padahal kan si Sally udah bangkrut. Ngapain sih dia beli lukisan replika harga 10 juta? Ya iyalah, dari kecil hidup kaya raya, sekarang hidup susah. Bintang. Beraninya kamu jebak aku kayak gitu. Kamu mikir aku bakal diem aja? Gak bakal. Aku bakal kasih kamu pelajaran biar semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Barang lelang berikutnya adalah barang istimewa, yakni Gucci, cantik dan antik. Harga dimulai dari 30 juta. Ini kan Gucci yang udah lama mama incar. Karena belakangan ini gue udah ngecewain mama. Dia pasti senang kalau gue berhasil dapetin Gucci ini untuk hadiah ulang tahunnya. Ini baru bagus, Pin. Ya, bagus banget. Aku yakin Eyang pasti suka banget. 60 juta. 60 juta? Bintang bener-bener gila ya. Dia ngegunain duitnya ke Pak Awan seenaknya. 70 juta. 75 juta. 80 juta. Bintang. Hidup baru kamu emang luar biasa. Tapi apa mungkin Pak Awan bakal kasih semua ini ke kamu? Ternyata kamu sengaja sayang sama aku. 80 juta pertama, 80 juta kedua, 80 juta ke... 100 juta. 100 juta. Selamat kepada Nona Bintang yang berhasil mendapatkan Gucci cantik ini. Wah, aku ke toilet bentar ya. Oke, aku tunggu di sini. Bintang! Apa lagi sih, Rel? Jelasin ke aku sekarang juga. Apa hubungan kamu sama Pak Awan? Apa benar kamu cucunya? Atau yang dibilang Sally itu benar? Kalau kamu selingkuhannya, apa setelah putus dari aku? Kamu jadi serendah ini? Rela jual diri kamu demi uang? Apa tamparan aku tadi kurang keras? Sekarang juga kamu lepasin tangan aku. Sebelum aku teriak, dan kamu bakal dipukulin lagi sama pengoleh Pak Awan. Mau? Tolong kamu kasih tahu aku. Sejak kapan kamu berhubungan sama Pak Awan? Apa benar? Kamu mutusin aku karena dia? Kamu masih gak ngerti ya? Aku bilang beratus-ratus kali pun, kamu tetap aja gak ngerti. Aku mutusin kamu. Bukan karena Pak Awan atau siapapun. Aku putusin kamu. Karena aku emang udah gak cinta lagi sama kamu, Rel. Bohong kamu. Bohong kamu. Kamu bohong kan? Selama ini hubungan kita baik-baik saja, Bintang.
Bagaimana bisa tiba-tiba kamu gak cinta lagi sama aku? Dari awal, aku emang cuma kasihan sama kamu, Rel. Jadi mendingan kita udahin aja semuanya. Farel. Farel tolong aku. Farel tolong aku. Sel, kamu kenapa Sel? Kenapa bisa berdarah kayak gini? Tadi aku kamar mandi terus aku ketemu Bintang. Aku nyapa dia dan gak sengaja aku jatuhin gelangnya terus gelangnya pecah. Terus dia lakuin itu semua ke aku. Bintang, apa benar kamu yang lakuin ini? Ini semua pasti salah paham. Gak mungkin Bintang ngelakuin ini semua. Enggak. Ini gak ada salah paham. Lagian ngapain aku ngelakuin diri aku sendiri? Padahal kamu tahu kan? Aku takut banget sama luka. Bintang, aku tanya sekali lagi sama kamu. Apa benar kamu yang ngelakuin ini? Iya. Emangnya kenapa? Kamu mau balas dendam? Aku tanya sekali lagi sama kamu Bintang. Apa benar kamu yang ngelakuin semua ini? Farel! Kenapa sih kamu harus tanya terus sama dia? Udah jelas-jelas dia ngaku tadi. Kalau emang benar kamu yang ngelakuin, sekarang kamu minta maaf sama Sel. Kamu berani nama aku? Karena kamu pantas aku tampar. Itu tamparan buat mamaku yang ada di surga. Karena kamu udah ngerusakin gelangnya. Itu bilang ya Sel sama kamu. Aku gak bakal pernah diem aja. Kamu tuh ngomong apa sih? Aku tuh gak ada fitnah kamu sama sekali. Lagian kamu dapat gelang itu kan setelah kamu tidur sama Awan. Semua yang di sini denger ya. Mulai hari ini, aku dan Sally resmi musuhan. Aku gak bakal pernah toleransi perbuatan kamu lagi. Gelang ini jadi saksinya. Bintang tangan kamu berdarah, Bintang. Gak apa-apa. Ini luka aja masih gerak. Gak seberapa gimana, Bintang. Kita harus ke rumah sakit sekarang. Bintang, aku belum minta maaf sama Sel. Kakak! Kakak! Kakak cantik ini gak ngelakuin apa-apa. Kakak jahat itu yang bikin luka dirinya sendiri. Kamu ngomong apaan sih, Najil? Orang dari toleransi cuma ada aku sama Bintang kok. Kak, kakak harus percaya sama aku. Kakak cantik ini beneran gak ngelakuin apa-apa. Apa benar? Kamu tadi ada di sana? Iya, aku ada di sana dan ngeliat semuanya. Kakak jahat ini tadi bentak-bentak kakak cantik. Tapi pas kakak cantik mau keluar, kakak jahat malah ngambil gelangnya kakak cantik. Terus dipecahin. Habis itu, kakak jahat ngiris tangannya sendiri. Habis itu lari sambil pura-pura kesakitan. Enggak, Pak Rel. Anak kecil ini bohong, Rel. Enggak. Kakak cantik ini beneran gak ngelakuin apa-apa. Dia malah nangis karena gelangnya pecah. Jadi kamu sengaja lukain diri kamu sendiri supaya kamu bisa fitnah Bintang. Enggak, Farel. Enggak. Anak kecil ini bohong. Bintang. Anak kecil ini pasti dibayar sama Bintang buat fitnah aku. Iya kan? Ngaku kamu. Jadi kamu sengaja melukain diri kamu sendiri supaya kamu bisa fitnah Bintang. Enggak, Farel. Enggak. Aku Wah, pantesan aja Eyang betah banget jadi presiden direktur. Kursinya aja empuk banget. Padahal baru aja yang mau ganti kursinya ini.
Karena sebentar lagi kan presiden direkturnya sudah ganti. Eyang, aku kan belum resmi, jadi kursi ini masih punya Eyang. Tapi mulai sekarang kamu harus terbiasa duduk di kursi ini. Cepat atau lambat kamu akan mengambil alih Sitara Group ini. Siap Eyang. Pokoknya tugas pertama dari Eyang sudah aku siapin. Ya. Acara paling spesial untuk anniversary Sitara Group. Semoga aja aku gak ngecewain Eyang ya. Yang jadinya pengen cepat-cepat lusa nih. Saya mau ketemu Pak Awan. Maaf Pak Farel, kalau belum membuat janji tidak bisa ketemu dengan Pak Awan. Maaf sebelumnya kalau saya tidak mengenali Anda. Saya datang ke sini untuk minta maaf secara langsung dan memberikan undangan. Mama saya lusa ini akan mengadakan pesta ulang tahun di Hotel Moonlight. Saya datang secara pribadi untuk memberikan undangan. Apakah saya boleh masuk? Apa kamu mau bertemu dengan dia? Maaf anak muda, saya sedang tidak ingin menerima tamu. Ternyata benar kamu di sini. Bintang, kamu presiden direktur Sitara Group. Bintang, kamu presiden direktur Sitara Group. Aku baru tahu. Kamu punya kebiasaan nerobos masuk ke tempat orang kayak gini? Jawab aku, Bintang. Anak muda, kalian berdua sudah tidak punya hubungan apapun lagi. Jadi apa urusanmu? Kalau dia ini sudah menjadi presiden direktur Sitara Group. Bintang, hidup baru kamu emang luar biasa. Tapi apa mungkin Pak Awan bakal kasih semua ini ke kamu? Aku gak punya tenaga buat ladenin kamu sekarang. Pak Awan, lusa ini mama saya akan adakan pesta ulang tahun di Hotel Moonlight. Saya harap Pak Awan bisa datang. Hadir atau tidak hadir, keputusannya ada pada Bintang. Bintang, aku harap kamu dan Pak Awan bisa datang. Terima kasih atas undangannya. Kalau kamu gak ada urusan lagi, silakan keluar. Kamu kenapa ngeblokir aku? Bukannya itu yang biasa dilakukan seseorang ke mantan pacarnya? Bintang! Anak muda, urusanmu sudah selesai. Jadi, apa kamu mau pergi? Yang yakin mereka mengadakan pesta di hotel kita itu karena mereka berharap kita bisa datang. Eyang, apa ini sudah saatnya aku kasih tahu mereka siapa aku sebenarnya ya? Kapanpun kalau kamu siap, sudah bisa. Tapi lebih cepat, lebih baik. Mungkin dengan begitu, mereka akan berhenti mengganggu kamu. Nah, karena kamu sudah memutuskan untuk pergi, sekalian itu bawa Gucci yang kamu menangkan di lelang kemarin itu buat hadiah. Eyang, kan aku beli Gucci itu buat nambah koleksi Eyang. Nanti, kalau kamu sudah resmi menjadi presiden direktur Sitara Group, Eyang akan minta Gucci yang lebih mahal dari itu. Bukannya kamu bilang, mamanya anak muda tadi sedang Gucci. Ya, kasih aja. Biar dia menyesal karena sudah mengabaikan cucu kesayangan Awan Setiawan. Eyang. Mentang-mentang calon ibu mertua yang ulang tahun. Si Sally jadi sampai dandan habis-habisan. Pantas aja orang-orang terpesona di sini. Gue jadi penasaran, kado apa yang lo mau kasih? Ada dong kado spesialnya. Tapi ya gak mahal-mahal banget lah. Cuma 10 juta. Emang beruntung banget ya brother gue itu. Di satu sisi, ada Sally yang bucin abis sama dia. Di sisi lain, ada si bisu Bintang yang baiknya kayak malaikat. Itu si Bintang tuh. Apa jangan-jangan Farel yang undang dia? Gila, makin cantik aja dia. Dulu tuh dia polos, sederhana. Tapi sekarang berkelas, elegan, susah digapai. Biasa aja kali. Lu selalu menilai orang tuh dari penampilan. Lu lupa kalau dia udah bohongin Farel. Udah gitu, main putusin aja lagi. Tapi gokil sih bro. Mainannya sekelas Pak Awan Setiawan bro.
Udah cukup omongin dia. Gue yang undang dia ke sini. Tapi kan, lu udah putus sama dia. Karena sekarang dia presiden direktur Citara Group. Serius lu? Tapi gue penasaran apa yang ada di pikiran Pak Awan ketika dia nyuruh simpanannya gantiin dia jadi presiden direktur. Jangan-jangan dia beneran istrinya Pak Awan. Mau dia istrinya, selingkuhannya, itu bukan urusan kita. Minta lagi nyokap gue datang. Gue minta tolong sama kalian, jangan sebut nama juga. Terima kasih kepada semua tamu undangan yang menyempatkan diri untuk hadir di acara ulang tahun saya. Semoga kalian semua bisa menikmati pestanya. Mama? Farel, kamu yakin udah ngundang Pak Awan dan cucunya? Kok mereka nggak kelihatan ada di sini sih? Udah kok, Mah. Aku kasih undangannya secara langsung ke Pak Awan. Apa Mama mau aku tanya mereka lagi? Gak usah. Kalau mereka memang niat datang, mereka itu pasti datang. Kan gak enak juga kalau maksa mereka. Mereka itu orang penting. Gimana kalau kita buka hadiahnya dulu, Mah? Tante, aku ada kado spesial buat Tante. Karena Tante suka banget sama yang namanya koleksi lukisan, jadi aku beliin ini buat Tante. Harganya 10 juta. Kemarin aku beliin di lelang. Ini dari pelukis terkenal loh Tante, pelukis legendaris. Rel, bukannya itu lukisan yang sering Mama pajang di ruang kerja Mama? Apa kamu gak bisa bedain? Lukisan asli dan replika. Replika? Maksudnya palsu? Gak mungkin. Aku beli ini di lelang kemarin. Harganya 10 juta. Kamu gak salah. Beli lukisan replika seperti itu 10 juta. Tapi... Bintang, kamu kemarin juga pengen lukisan ini kan? Sampai-sampai kamu sayang sama aku. Oh, aku tahu. Kamu sengaja kan yang namanya nipu aku. Kamu ngecoh aku biar aku bisa beli lukisan palsu ini dengan harga 10 juta. Dan kalian pasti sekongkolan sama Bintang untuk bikin aku malu hari ini. Kamu boleh makan sembarangan ya. Tapi tolong jaga omongan kamu. Saya gak kenal dengan perempuan ini. Lagian, kalau kamu ngerti soal lukisan, pasti kamu tahu lukisan asli dan replika. Kamu yang gak ngerti, malah fitnah orang. Kamu yang jaga omongan kamu. Bintang, kamu tuh jahat banget ya. Kamu provokasi aku biar beli lukisan jelek ini dan nipu aku. Tuh kan Farel, aku udah bilang sama kamu, dia tuh benci sama aku. Ini cara dia balas dendam ke aku. Ya ampun Sally, aku sama sekali gak benci loh sama kamu. Lagian aku juga gak ngerti kenapa aku harus provokasi kamu buat beli lukisan itu. Kalau kamu emang ada niat jahat, kenapa kemarin kamu fight sama aku buat dapetin lukisan ini? Kamu emang mau provokasi aku biar aku udah beli lukisan ini kan? Jadi udah jelas kan, kamu pasti sengaja untuk ngejebak aku. Bukannya acara lelang itu bebas ya kasih penawaran. Lagian kan itu buat amal Sel. Aku cuma pengen kontribusi aja kok, gak ada niatan lain. Lagian kenapa aku gak fight lagi? Itu karena kayaknya kamu suka banget gitu sama lukisan itu. Dan ternyata bener kan, kamu mau kasih kado itu ke Tante Farida. Jadi untung aja aku ngalah. Salah aku di mana, Sel? Tapi, kalau kamu masih gak terima, aku bisa kok bayar lukisan itu dengan harga 10 kali lipat sebagai kompensasi. Mau? Kalau kamu masih gak terima, aku bisa kok bayar lukisan itu dengan harga 10 kali lipat sebagai kompensasi. Mau? Sombong banget kamu sekarang ya Bintang. Kamu itu... Gak cukup Sel, gak usah diterusin. Kalau kamu salah nilai harga lukisan itu bukan hal yang memalukan. Ma, walaupun Mama udah punya lukisan yang asli, Sally itu udah niat baik. Mama terima aja ya. Sel, kita lupain masalah ini ya. Lu sendiri bawa kado apa Bintang? Jangan-jangan lu gak bawa apa-apa lagi? Ya enggak dong. Buat apa aku jauh-jauh datang ke sini dengan tangan kosong? Pastinya aku udah punya hadiah spesial buat Tante Farida. Tapi kalau lebih murah dari punya Sally, gua saranin ya. Mendingin gak usah kasih lihat deh. Ya emang sih harganya gak mahal. Tapi aku yakin kok Tante Farida pasti suka. Farel, itu kan Gucci yang Mama incer sayang. Ini Gucci emang dipilihin khusus dari Pak Awan. Dia titip salam buat Tante. Selamat ulang tahun ya Tante.
Bagus sekali Gucci-nya. Terima kasih banyak ya. Dan tolong sampaikan juga terima kasih kepada Bapak Awan. Tapi sebentar, Tante mau tanya sama kamu. Kamu itu sebenarnya ada hubungan apa sama Pak Awan? Soalnya kelihatannya hubungannya itu bukan hubungan yang biasa saja. Tante, hubungan aku sama Pak Awan itu gak penting. Tapi yang terpenting adalah aku sekarang presiden direktur dari Sitara Group. Kamu presiden direktur Sitara Group? Rel, gak nyangka ya. Bintang, Tante akui kamu hebat. Maafkan kesalahan Tante selama ini sama kamu. Tante berharap dengan begitu kamu bisa mempertimbangkan kembali kalau Sitara Group itu bisa memberikan kontrak baru dengan perusahaan Tante. Tante tenang aja, aku teliti kok kalau soal kerjaan. Aku paling gak mau deh kerja sama orang yang karakternya bermasalah. Maksud kamu apa? Iya maksudnya udah jelas lah Tante. Dia udah jadi presiden direktur dari Sitara Group. Jadi kita itu udah gak selevel sama dia. Iya kan Bintang? Gak sengaja. Kamu gak apa-apa Bintang? Udah Rel, gak usah kamu so baik. Sel, kamu lihat aja ya nanti. Halo? Kamu bisa bantu aku untuk nyingkirin seseorang? Waktu dan tepat. Hotel Moonlight sekarang juga. Bintang, karena kamu gak mau pergi sendiri, biar aku yang bantu kamu sekalian. Maaf Nom, saya terlambat. Ternyata kamu. Kamu tahu siapa saya? Seno Wicaksono, sahabat dari Pak Hadinata yang punya hutang puluhan miliar. Saya gak cuma tahu kamu. Saya tahu siapa yang nyuruh kamu. Jadi kamu menyelidiki saya? Bukan salah saya dong kalau kamu punya hubungan gelap dengan Sally. Tapi sayangnya hubungan kalian gak cukup menarik untuk menghancurkan reputasi dia. Seno, saya bisa bayar kamu 10 kali lipat kalau kamu mau bantu saya. 10 kali lipat? 10 kali lipat? Kenapa? Kaget? Dengar saya bisa bayar kamu sebanyak itu? Oh, mungkin Sally lupa ngasih informasi ya ke kamu. Kalau saya adalah cucu dari pemilik Sitara Group. Sekarang pilihannya ada di tangan kamu. Tapi tenang aja. Tugas dari saya cukup gampang kok. Kamu tinggal bilang saja ke pacar gelap kamu kalau saya sudah babak belur. Beres. Udah aku buang di tempat yang jauh. Mungkin dia sekarang sudah mati. Good job. Bagus banget kalau dia udah mati. Tapi kamu nggak bodoh kan? Nggak ninggalin jejak? Kamu jangan khawatir. Semuanya aman kok. Oke, sekarang juga aku bakal transfer 10 jutanya ke kamu. Bagus. Tapi aku masih butuh bantuan kamu. Setelah itu, kamu bisa cairkan cek ini di Bank Sitara Group. Tolong bilang ke direktur hotel bahwa acara Tante Farida besok bentrok dengan anniversary Sitara Group. Sebagai gantinya, kita akan memberikan mereka kompensasi dan mengundang mereka semua ke acara besok. Baik, Non. Sally, semua permainan kamu akan segera berakhir. Permisi Bu Farida, Pak Farel. Maaf, saya baru dapat informasi dari direktur hotel langsung bahwa
acara pesta ulang tahun Ibu kami tutup untuk umum. Karena kami ada acara anniversary dari PT Sitara Group. Jadi maksudnya pesta mama saya mau dibubarin? Enggak Pak Farel, kami sudah terlanjur terima undangan pesta ulang tahun Bu Farida. Untuk itu, pihak hotel mewakili Pak Awan mengundang Ibu dan semua tamu untuk bergabung dalam acara pesta anniversary Sitara Group. Terima kasih. Saya permisi dulu, Pak. Para tamu undangan yang terhormat, ternyata ulang tahun saya kali ini adalah ulang tahun yang sangat spesial karena bersamaan dengan anniversary Sitara Group, di mana Bapak Awan pun mengundang pribadi saya langsung dan kalian semua untuk bisa bergabung sama-sama di pestanya. Wah, Mama kenapa main setuju aja sih? Kan kita ada booking. Kenapa tiba-tiba di close buat umum? Farel, Mama nggak nyangka deh kalau pikiran kamu itu sebodoh itu. Emang kamu pikir Mama itu ngapain bikin acara di tempat yang semewah dan semahal ini? Hah? Itu karena Mama itu tahu kalau sekarang ini sedang acara anniversary Sitara Group, sayang. Dan kamu kan tahu kalau Sitara Group itu bikin anniversary itu private. Itu yang diundangnya bukan orang sembarangan. Artinya yang diundang itu pebisnis handal. Tak aja belum tentu loh diundang. Jadi kita itu harus memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Berarti ini sesuai harapan Tante dong. Aku juga penasaran sama pesta mewah anniversary-nya mereka. Sama, Tante, makasih banget ya. Karena Tante, kita semua jadi bisa diundang di acara anniversary-nya Sitara Group. Apa mungkin Pak Awan sudah menarik ucapan dan pernyataannya pada waktu itu? Jadi dia akan memberikan lagi kontrak baru buat kita semua. Semoga ya Tante. Kalau waktu itu Bintang tidak membuat keonaran, tidak membuat Tante salah paham sama Pak Awan, mungkin kita tidak akan berbuat sejauh ini. Rah, bentar lagi acaranya mulai. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat datang bagi para tamu undangan yang sudah meluangkan waktunya untuk merayakan Hari Bahagia Sitara Group. Bukannya kata Seno cewek ini udah mati. Kenapa dia bisa di sini? Selih, mau kemana kamu? Pestanya udah mau dimulai. Iya Tante, bukannya itu cewek yang bikin malu Sally di acara ulang tahunnya Bu Farida. Dia udah ganti baju. Cantik banget ya. Sebenarnya dia ini siapa ya? Jangan-jangan dia pacarnya Pak Awan. Emangnya menurut kalian dia pantas jadi istrinya Pak Awan? Kalau bukan istrinya siapa lagi, Sel? Dia sampai ninggalin si Farel yang udah sama-sama 5 tahun sama dia. Ya pasti karena dia udah dapet cowok yang lebih kaya kan? Kalau dia cuma cewek simpanan, dia gak bakal dapet apa-apa sekalipun Pak Awan mati. Tapi kalau dia jadi istrinya, dia udah pasti pelan-pelan balik nama semua hartanya Pak Awan. Bahkan kalau Pak Awan mati nanti, semua hartanya udah jadi milik dia. Kebanyakan nonton sinetron lu, Don. Kita itu lagi di anniversary-nya Sitara Group. Jadi gue mohon sama lo, jaga sikap lo. Gue gak mau bikin Pak Awan kecewa lagi. Rel, ngapain sih kamu takut kayak gitu? Justru kan kita di sini itu lagi ngumumin hal bahagianya tentang Pak Awan. Yang dia udah bahagia banget berhasil nikahin simpenannya dia jadi istri sirinya dia. Iya kan? Bintang, salah, Nyonya Bintang Setiawan. Aku akuin kamu emang keren banget. Kamu bisa bikin Pak Awan bucin banget sama kamu. Sampai anniversary yang mewah banget kayak gini dihandle-nya sama kamu, ya kan? Wow, aku yakin banget. Pasti semua orang di sini penasaran kan gimana caranya dari anak yatim piatu yang gak punya apa-apa bisa naikin statusnya jadi seorang istri Pak Awan Setiawan. Aku yakin banget semua orang di sini pasti pengen tahu gimana caranya kamu dari simpanan jadi istri siri. Ya ampun, bukannya Pak Awan sudah gak punya istri lagi ya? Kenapa harus nikah siri sih? Bisa-bisanya acara sepenting ini, Pak Awan malah meminta istri sirinya untuk memimpin. Ini bukannya namanya penghinaan. Emangnya kenapa kalau istri siri? Toh sudah sah di mata agama. Lagi pula Pak Awan sudah lama menduda. Jadi perempuan ini jelas
bukan cewek simpanan yang seperti Sally bilang. Oke kalau gitu, saya bakal kasih tahu dia ini siapa. Dia ini cuma perempuan anak yatim piatu yang haus sama perhatian. Saking hausnya sama perhatian, dia sampai rela jadi tuli dan bisu untuk dapetin Farel. Dan sekarang dia malah ninggalin Farel demi Pak Awan Setiawan. Sally. Kamu sebut orang lain simpanan tanpa melihat diri sendiri. Mau simpanan atau istri siri, mau pura-pura atau enggak. Itu bukan urusan kalian semua. Dan saya juga gak ada kewajiban untuk menjelaskan. Kadang, kita harus pura-pura bisu. Agar bisa menahan diri, agar tidak mengejek orang lain. Dan kadang, kita juga harus pura-pura tuli. Agar tidak mendengar perkataan orang yang menyakiti kita. Jadi saya tegaskan sekali lagi. Untuk kalian semua yang tidak berkenan dengan kehadiran saya di sini, kalian bisa tinggalkan pesta ini sekarang juga. Karena saya, sebagai Presiden Direktur Sitara Group, akan mempertimbangkan kembali kerjasama dengan kalian di masa depan. Wow, luar biasa ya Bintang. Kamu benar-benar sombong sekarang. Kamu udah ngerasa di atas angin. Katanya kalian pengusaha handal. Tapi kalian bisa kalah sama simpanan murah ini. Nggak ada di sini yang berani ngusir dia. Udah, jadi gitu aja. Nggak ada yang berani ngusir dia. Mana? Nggak ada yang berani ngusir. Siapa yang berani mengusir dia? Kalian akan berurusan dengan saya. Tuduhan apa lagi yang kamu buat untuk cucu kesayangan saya? Simpanan? Istri? Tak disangka ternyata anak Handinata ini pintar mengarang. Yang mengarang itu Pak Awan. Udahlah please Pak, stop. Nggak usah nutupin statusnya dia yang simpanan itu dengan embel-embel cucu. Cewek yang selama 5 tahun ngerawat aku dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Ternyata cucu yang selama ini dicari Awan Setiawan pemilik Sitara Group. Selama 5 tahun kita kenal Bintang. Tapi kenapa? Kenapa kamu sembunyikan identitas kamu? Buat apa aku ngomong sama kamu, Rel? Itu gak bakal ngubah apapun. Aku tetap anak yatim piatu. Tapi aku beruntung. Aku punya Eyang yang gak pernah nyerah buat nemuin aku. Sama seperti aku jadi penyelamat kamu waktu kamu putus asa, Rel. Eyang juga datang di hidup aku di saat yang tepat. Dia bukan cuma ngasih aku rumah yang hangat, tapi juga sosok keluarga yang ada di doaku tiap malam. Aku emang sengaja minta Eyang untuk menyembunyikan identitas aku. Karena aku gak mau masa lalu aku mengganggu kehidupan aku yang baru. Tapi ternyata, kamu dan Sally, kalian gak bisa biarin aku hidup tenang. Bahkan untuk sehari aja. Are you serious? Please deh. Sekarang kamu nyalain aku sama Farel. Tolong banget ya. Jangan mentang-mentang kamu cucunya Pak Awan. Kamu bisa enaknya sama kita. Harta kamu itu bukan buat jahatin orang, tau gak? Dan kamu harus tahu ya. Dengan harta yang kamu punya sekarang. Kamu tuh gak akan bisa yang namanya nutupin rasa malunya Farel dan sedihnya Farel yang udah kamu lakuin ke Farel. Dasar penipu. Diam kamu, Sally! Sally, aku peringatin ya sekali lagi sama kamu. Aku selama ini diam, bukan karena aku takut. Jangan sampai diamnya aku bisa bikin kamu ketemu sama Seno Wicaksono di sini. Kenapa? Maksud kamu apa? Kaget ya? Dengar nama Seno Wicaksono? Gak ada yang kaget denger nama itu. Menurut aku, yang nipu Farel selama ini, itu kamu. Bukan aku.
Kok layarnya tiba-tiba mati ya? Apa layarnya rusak ya? Ya ampun. Kok ada tiba-tiba foto kayak gitu? Kok foto cewek itu mirip Sally ya? Itu bukan mirip, tapi itu memang Sally. Siapa sangka, orang yang selama ini paling keras teriak orang lain simpanan, ternyata dia menjadi simpanan orang lain. Kamu jahat Bintang, bisa-bisanya kamu ngeri foto aku kayak gitu. Enggak, itu semua gak bener. Matiin sekarang layarnya. Aku bisa laporin kamu ke polisi. Matiin. Kenapa harus dimatiin? Bukannya kamu yang nuntut aku menceraikan istri aku, biar kamu dengan leluasa bicara dengan semua orang kalau kita punya hubungan. Kamu ngomong apa sih? Kamu hianatin aku. Kamu duluan yang hianatin aku, karena obsesi kamu ke Farel. Bintang, kamu tuh apa-apaan sih? Kamu bikin drama apa? Kamu dapetin orangnya dari mana? Dan kamu bisa-bisanya fitnah saya. Kamu gak tahu saya siapa? Saya ini anaknya Hadinata. Orang berkaya nomor 10 di dunia ini. Iya, tapi itu dulu. Sekarang, keluarga kamu itu bangkrut. Oh iya, uang yang kamu janjiin ke aku itu harus kamu bayar. Mana? 10 juta. Katanya udah ditransfer. Tapi mana? Nggak ada sama sekali. Cepet transfer. Farah, tolongin aku Farel. Aku difitnah Farel. Aku difitnah. Aku gak tahu siapa orang ini. Farah, tolongin aku Farel. Aku difitnah Farel. Aku gak tahu siapa orang ini. Fitnah kamu? Apa kamu mau? Aku tunjukin foto-foto yang lain. Atau mungkin video? Hah? Diam kamu, kurang ajar. Aku bisa laporin kamu ke polisi. Lapor polisi? Silahkan. Kamu pikir aku mau ditangkap sendirian? Aku akan bongkar semuanya. Aku hancur. Kamu hancur. Sel, aku benar-benar kecewa sama kamu. Enggak, Farel. Ini semua bohong. Enggak, ini cuma kelakuannya Bintang aja. Bintang, tolong. Ini mungkin kesalahan aku, Sel. Aku selalu belain kamu. Tapi entah berapa kali aku sampai nyakiti Bintang. Saudara Sen dan Saudara Seno. Jangan mau ngapain ke sini? Kalian kami tangkap atas tuduhan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana? Sel, Farel. siapa yang mau kamu bunuh? Aku, Farel. Rel, lu beneran gak bantu si Sally? Hah? Kita temenan dari kecil lo, Rel. Lu tega ngeliat dia masuk penjara. Diam lu, Dad! Lu gak dengar? Pembunuhan berencana! Please tolongin aku Farel. Aku gak salah. Lu benar-benar jahat, Sel. Gue gak tahu. Gue bisa maafin lu atau enggak? Farel, tolongin aku Farel. Aku gak salah apa-apa. Tolongin aku. Kirain hanya sebatas nyebarin rumor palsu dengan ngomong sembarangan. Ternyata merencanakan pembunuhan juga ya. Kriminal banget. Emang gak bisa lihat orang dari penampilan luarnya aja. Di luar terlihat baik-baik berkelas. Ternyata di dalamnya, ngeri. Tapi memang circle-nya Farel terkenal toksiknya. Hari ini seharusnya merupakan hari yang sangat spesial untuk cucu saya, Bintang Langit Setiawan. Tapi karena perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, hampir saja saya kehilangan lagi bintang hati saya. Tapi syukurlah, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan acara ini bersama-sama. Sehingga hari ini menjadi hari yang jauh lebih spesial. Terlebih lagi, acara ini merupakan acara yang pertama ditangani cucu tersayang saya, Bintang. Sebelum besok, dia resmi menjadi Presiden Direktur Citara Group yang baru. Menggantikan Eyang yang sudah tua. Sebagai keturunan Awan Setiawan satu-satunya, saya yakin cuma Bintang yang mampu untuk memimpin Citara Group dengan baik. Dan sekarang,
Eyang sudah bisa pensiun dengan tenang. Eyang, pokoknya Eyang tenang aja ya. Aku janji akan urus Sitara Group dengan baik. Ya udah, kalau gitu bisa kita mulai acaranya? Silakan. Eyang siap? Siap.